Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran geografi. Hari ini masih melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kita akan mempelajari atau membahas mengenai ALKI, alur laut Kepulauan Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita atau target belajar yang ingin kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami alur laut Kepulauan Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi jalur laut internasional yang ada di Indonesia. ALKI sendiri adalah jalur pelayaran termasuk penerbangan yang dapat dipergunakan oleh kapal atau pesawat asing untuk melintas secara damai dan dengan cara normal di dalam wilayah Indonesia. Jadi, posisi Indonesia yang berada di posisi silang dunia mengharuskan Indonesia memiliki toleransi yang cukup tinggi terhadap negara-negara yang ada di sekitar yang ingin melewatinya. Karena kita berada di persimpangan, maka kita tidak harus sebenarnya, tapi mau tidak mau mempersilahkan negara asing yang ingin melewati wilayah laut kita atau terbang di atas udara kita untuk lewat. Misalnya mereka dari utara mau ke selatan lewat Indonesia. Indonesia mempersilahkan. Jadi itu intinya. Jadi alur laut Kepulauan Indonesia ini diterbitkan dalam piagam UNCLOS. UNCLOS itu United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982 yang di dalamnya itu mengatur mengenai bolehnya negara asing melewati jalur-jalur tertentu yang telah ditetapkan oleh negara kepulauan untuk berlayar atau terbang. Jadi Indonesia mengajukan jalur yang menurut Indonesia, saya bolehkan kalian lewat di Indonesia, lewat sini. Jadi itu jalur ALKI itu seperti itu. Boleh lewat di Indonesia. Nah, kalau kalian lewat di Indonesia, jalanannya itu di sini, lewatnya di sini. Itu ALKI. Jadi, Indonesia mengajukan ALKI kepada IMO, International Maritime Organization, ini organisasi di bawah PBB, kemudian dinilai dan disepakati oleh negara-negara lain. Lalu dari negosiasi itu, hasil yang disepakati itulah yang menjadi ketetapan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai batas perairan wilayah Indonesia, terutama untuk batas teritorial adalah batas kedaulatan negara Indonesia. Jadi ketika ada negara lain yang masuk di teritori Indonesia, bisa kita tindak secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kan seperti itu. Nah, kalau untuk ALKI sendiri adalah jalur yang orang asing itu punya freedom passage, punya hak untuk lewat, jadi mereka boleh lewat di situ. Kita tidak boleh larang karena itu hak lewatnya mereka. Freedom passage istilahnya. Jadi mereka boleh lewat, tapi lewatnya di ALKI yang sudah ditetapkan oleh Indonesia. Negara yang misalnya kita tidak menetapkan ALKI, maka negara lain, negara asing itu boleh lewat mana saja. Ketika kita tidak menetapkan ALKI, maka negara asing itu boleh lewat mana saja, dan itu akan lebih memayahkan kita, akan membuat TNI AL, patroli laut itu payah untuk mengawasi. Dengan menetapkan ALKI, maka kita tahu di mana mereka lewat, kita bisa mengawasi dengan lebih mudah. Karena Indonesia lautnya kan luas. Nah, demikian itu peraturan mengenai lewatnya kapal asing di Indonesia itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2002. Banyak sebenarnya pasalnya, tapi di sini yang Ibu ambil pasal yang keempat, yaitu mengenai hak dan kewajiban kapal atau pesawat yang melewati ALKI. Jadi apa hak mereka dan apa kewajiban mereka yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan selagi mereka melewati ALKI. Yang pertama, kapal dan pesawat udara asing itu boleh lewat dengan cara normal, semata-mata untuk melakukan transit yang terus-menerus. Transit yang terus-menerus ini artinya dia cuma lewat, tidak singgah-singgah. Tidak boleh menurunkan jangkar, tidak boleh berlabuh di pelabuhan yang mereka lewati, dengan cara langsung dan cepat, tidak terhalang. Jadi tidak berhenti untuk melakukan aktivitas apapun. Jadi ketika mereka melakukan itu, maka kita bisa TNI AL kita bisa bertindak, atau patroli laut kita bisa bertindak. Berikutnya, kapal atau pesawat udara asing yang melewati ALKI tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil. Artinya, dari jalur ALKI yang sudah ditetapkan, toleransi itu
hanya 25 mil. Misalnya mereka dari jalur alki ke kanan atau ke kirinya lagi sedikit, dalam 25 mil itu masih dibolehkan. Lewat dari 25 mil, patroli laut bisa bertindak. TNI AL bisa bertindak. Karena mereka melewati batas toleransi kita yaitu 25 mil. Kemudian kapal dan pesawat udara asing sewaktu melaksanakan hak lintas tidak boleh melakukan ancaman menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan Indonesia. Jadi mereka tidak boleh meneror kita dengan cara apapun. Kalau mereka lakukan, bisa kita tindaki dengan tegas. Kemudian berikutnya, kapal perang dan pesawat asing tidak boleh melakukan latihan perang atau latihan menggunakan senjata apapun di alki kita. Meskipun mereka punya freedom passage, mereka berhak untuk lewat, tapi kalau mereka lewatnya sambil latihan perang, itu jangan. Tidak boleh. Berikutnya, kecuali dalam keadaan force majeure. Force majeure itu dalam keadaan terpaksa darurat yang mereka harus singgah, mereka harus mendarat, mereka harus berlabuh. Maka itu diperbolehkan. Misalnya, kapalnya tiba-tiba bocor atau kehabisan bahan bakar sehingga mereka harus berlabuh dan mengisi ulang. Itu tidak apa-apa. Kemudian semua kapal asing sewaktu melaksanakan hak lintas tidak boleh berhenti atau berlabuh. Nah ini tadi sama pengertiannya dengan yang di atas. Kecuali force majeure. Jadi kalau force majeure boleh berlabuh. Selain dari itu, pokoknya yang mereka lakukan itu cuma lewat. Selain dari itu jangan. Bisa dibaca lebih lanjut, videonya mungkin di pause dulu. Kemudian bisa dibaca dan dipahami. Nah ini juga penting yang poin ke-7 ayat 7 pasal 4 ayat 7-nya, tidak boleh melakukan komunikasi dengan orang atau kelompok yang tidak berwenang dalam kedaulatan wilayah Indonesia. Karena ini bisa menimbulkan mengganggu atau mengancam keamanan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini ada peta alki. Kalau kalian lihat ada alki 1, alki 2, alki 3. Jadi Indonesia mengajukan ke IMO itu 3 jalur laut yang kapal asing atau pesawat asing boleh lewat di Indonesia hanya melalui 3 jalur ini. Yaitu alki 1, alki 2, dan alki 3. Untuk alki 3-nya ada cabangnya, ada alki B dan alki C. Nah, jalur alki ini, jadi kalau ada kapal asing yang mau lewat, mereka harus mengikuti rute ini. Alki 1 lewat sini. Kalau alki 1 ini awalnya dari Selat Sunda. Alki 2 dari Selat Bali dan seterusnya. Nah, mereka tidak boleh nih lewat selain di alki. Alki 1, 2, dan 3. Kemudian alki 3 ada B dan C-nya. Nah, untuk evaluasi hari ini, Ibu ingin kalian mengidentifikasi laut-laut apa saja atau rutenya alki 1, 2, dan 3. Kalau alki 1 tadi dengan alki 2 sempat Ibu sebutkan, alki 1 awalnya dari bagian selatan, itu ada Selat Sunda dan seterusnya. Kemudian alki 2 itu Selat Bali dan seterusnya. Jadi kalian identifikasi alki 1 itu lewat laut apa saja, alki 2, alki 3 juga demikian, termasuk alki 3B dan alki 3C. Silakan kalian identifikasi, kemudian dikirimkan di Classroom sebagai evaluasi untuk hari ini. Adapun untuk pertanyaan, misalnya penjelasannya Ibu tidak dipahami atau ada yang masih membuat kalian bingung, silahkan bertanya di Google Classroom. Demikian untuk hari ini, terima kasih.